Kalau ibadah bisa ngelihat di permulaan, bisa ngelihat di penutupan, atau bisa di awal, bisa di akhir. Apa maksudnya? Saya melakukan ketaatan ini, hadir dalam majelis. Oh, hadir ke majelis ini sama aja lagi duduk di taman sorga. Artinya apa? Ngelihat ketaatan, akhir dari ketaatan itu dapat pahala, dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati ya, jangan kau melihat kepada permulaan maksiat. Apa itu permulaan maksiat? Hiya takdir, itu takdir dari Allah. Itu tuh pikiran macam itu tuh. Setiap kita buat dosa, macam-macam dosa, mengatakan ya ini udah takdir dari Allah, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu mikir macam itu. Apa kata Imam Haddad? Wa huwa a'zam minal maksiyah. Keyakinan macam itu lebih dosanya lebih gede daripada maksiat itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamil atammanil akmalanil adwamanil mutalaziman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا مما يستمعون القول ويتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada yang sama kita muliakan, guru kita bersama Sayyidul Walid Al-Imam Al-Akbar lil Ummatil Islamiyah, hada ilallah al-mujahid fi sabilillah bi qawli wa fi'lih, Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab, yang kita doakan mudah-mudahan guru kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dimudahkan segala urusannya, dimenangkan perjuangannya, dijaga zahir batinnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam penghormatan kepada keluarga besar, putri-putri daripada Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab, baik yang tadi mengajar maupun yang membaca qasidahnya. Kita doakan mudah-mudahan putri-putri imam besar dijadikan wanita-wanita yang salehah, yang bisa melanjutkan perjuangan ibunda dan ayahandanya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam penghormatan kepada yang tadi telah menyampaikan pembacaan kitabnya, yaitu guru kita bersama Kiai Haji Asep Agus Sofyan, dan seluruh para ustadzat yang hadir. Mudah-mudahan kumpulnya kita, hadirnya kita di tempat ini menjadi sebab turunnya rahmah dan barakah. Tidak kita pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, melanjutkan syarah kitab Ratibul Haddad. Saya lupa sudah sampai mana, tapi seingatnya aja dah. Ibu-ibu ada yang ingat gak? Hah? Ini efek makan nasi kali ini. Nasi itu kalau bahasa Arabnya nasiya yansa, artinya lupa. Jadi kebanyakan makan nasi jadi banyak lu. Kalau nggak mau lupa jangan makan mati dong gitu. Taib. Di sini ada zikir yang kita baca. Jadi zikir Ratibul Haddad itu salah satu zikirnya kita baca al khair wasyarr bimasyiatillah. Artinya segala kebaikan,
segala keburukan itu semua ada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita melakukan kebaikan itu atas kehendak Allah. Nah, kalau kemudian kita mengatakan apakah boleh kalau saya melakukan keburukan dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita belajar akidah ini memang pelajarannya mesti panjang pembahasannya, tapi singkat saja yang ingin diingatkan bahwasanya kita kalau mau memandang ibadah, apakah boleh kemudian kita menyematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa memang secara hakikat nggak mungkin apapun yang terjadi di atas muka bumi ini pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang bagaimana cara memandang kita terhadap satu ketaatan? Nah, Imam Haddad punya kitab lain namanya Al-Hikam. Di dalam kitab Hikam ini Imam Haddad ngasih ilmu cara kita memandang satu ketaatan atau cara kita memandang satu kemaksiatan. Beliau mengatakan idza amilta ta'ah fanzur in syi'ta fi bidayatiha allati kanat bihaulillah wa quwwatihi wa husni taufiqihi wa bidzalika yantafil i'jab wa yabqa syuhudul minnah lillahi ta'ala. Jadi kalau kita ngelihat satu ketaatan, misalkan kayak kita nih hadir majelis taklim, bagus tidak? Lemes amat pada puasa apa? Hah? Kira-kira kita hadir majelis taklim bagus tidak? Hadir majelis zikir bagus tidak? Hadir tablik akbar bagus gak? Bagus. Nah, itu kan ketaatan. Cara kita melihatnya bagaimana? Imam Haddad mengatakan fandur in syi'ta fi bidayatiha. Lihat ibadah dalam permulaan ibadah itu. Apa maksudnya? Ibadah yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan tidak akan terrealisasi kecuali karena ada haulillah wa quwwatih, ada karena daya dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, termasuk taufiknya. Hati kita digerakin mau datang ke majelis taklim itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak digerakin taufik, kita nggak diberikan daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak bisa kita duduk di tempat ini, saudara. Karena berapa banyak saudara-saudara kita yang lain yang belum bisa datang ke majelis-majelis ilmu, betul? Yang belum tergerak hatinya untuk hadir di majelis ilmu, betul? Belum tergerak untuk menutup auratnya, untuk menjalankan ketaatan. Artinya ketika kita sudah mendapatkan ketaatan, kita sudah menjalankan ketaatan, itu karena taufik dari Allah, itu karena ada daya dan upaya yang Allah berikan kepada kita sehingga kita mampu untuk melakukan ketaatan. Alhamdulillah. Nah, kalau mau lihat taat, lihatnya begitu. Itu yang pertama. Ketika kita melakukan hal tersebut, wa bidzalika yantafil i'jab. Kalau kita mandang ketaatan semuanya, mau sholat kita ke, mau puasa kita ke, mau kita melakukan segala amal ketaatan, kalau kita mandang ketaatan itu adalah taufik dari Allah, itu karena kehendak Allah, itu karena Allah memang baik dengan kita, kita diberikan taufik, dimudahkan untuk melakukan ketaatan, maka yantafil i'jab, maka akan ternafikanlah rasa ujub hati kita. Hilang tuh, oh saya nih emang begini, emang saya darahnya kiai, saya ngaji mah emang dari dulu, dari bayi nina boboknya sholawatan. Saya sih merem aja udah taat udah. Saya nih emang orangnya taat mulu. Jadi dikit-dikit saya. Ketika dia mampu mengembalikan ketaatan, itu datangnya dari taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yantafil i'jab, maka rasa ujub dalam dirinya akan hilang. Alhamdulillah. Wa yabqa syuhudul minnah lillahi ta'ala. Maka nanti yang tersisa apa? Minnah. Apa itu minnah? Minnah itu adalah al-in'am ala syakhs wal ihsani ilaih, yaitu nikmat yang Allah berikan, satu anugerah yang Allah berikan sehingga dia bisa mendapatkan nikmat tersebut. Artinya apa? Oh iya, saya bisa taat gini ya karena Allah. Ya, saya bisa tergerak naik truk panas-panasan karena Allah.
Betul gak? Oh, kayaknya nggak semua naik truk kayaknya nih. Artinya mau panas-panasan datang masuk ke tengah hutan, ninggalin kegiatan segala macam itu karena Allah. Kalau bukan Allah yang gerakkan hati saya, nggak mungkin nih saya duduk di sini nih. Nggak mungkin nih saya dapat taufik macam ini. Ini semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau melihat ketaatan di permulaan ketaatan, boleh tidak? Boleh. Ngelihatnya kayak tadi itu namanya ngelihat lewat permulaan. Permulaan taat ini karena ada taufik. Permulaan ini karena ada anugerah haulillah wa quwwatillah. Makanya kita berzikir la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali adalah daya dan kekuatan Allah Subhanahu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa in syi'ta nadharta fi nihayatiha. Kalau ibadah bisa ngelihat di permulaan, bisa ngelihat di penutupan, atau bisa di awal, bisa di akhir. Yang pertama di awal, yang kedua di akhir. Ngelihat di akhir maksudnya gimana? Allati hiya jazilus thawab wa husnul ma'ab. Apa maksudnya? Saya melakukan ketaatan ini, hadir dalam majlis, karena hadir di majlis pahalanya gede. Oh, hadir ke majlis dosa diampunin. Oh, hadir ke majlis ini sama aja lagi duduk di taman sorga. Artinya apa? Ngelihat ketaatan, akhir dari ketaatan itu dapat pahala, dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas gak? Artinya bagaimana kita memandang ketaatan, tidak memandang adanya peran dalam diri kita. Lihat taat lewat permulaan, kalau ini taufik dari Allah. Atau kalau agak berat, ya udahlah, ini ketaatan adalah sebab saya dapat pahala, sebab saya dapat anugerah, sebab saya mendapatkan husnul ma'ab, yaitu tempat yang baik di surga. Alhamdulillah. Apa kelebihan dari ini? Imam Haddad mengatakan wa indahu ta'zumur raqbah wa takhiful mudawamah wal awwal atam. Apa kata Imam Haddad ini? Kalau kita bisa mampu ngelihat ketaatan imma dari permulaan atau dari akhir, maka apa yang akan terjadi? Ta'zumur raqbah, rasa motivasi kita dalam beribadah itu jadi maksimal. Rasa dorongan kita untuk beribadah menjalankan ketaatan jadi lebih kuat, jadi lebih semangat. Kenapa? Karena kalau karena faktor pribadi, karena saya, ketika dapat pujian biasanya semangat tuh. Ih, masya Allah, ustazah rajin banget ngajinya. Setiap hari bajunya gonta-ganti, Senin merah, Selasa biru, Rabu hijau, tandanya pengajiannya banyak tuh. Rajin banget tiap hari. Dipuji dia semangat, wah tiap hari saya ngaji. Kalau bisa sehari 2 kali ngajinya. Tapi ketika nggak dipuji, kok nggak ada yang puji saya ya? Biasanya futur. Kenapa? Karena dia mandang ibadahnya bukan karena taufik Allah, bukan karena nyari pahala atau husnul ma'ab, tapi karena karena saya. Ketika karena saya, maka nanti bisa futur. Karena al-iman yazid wa yankus, iman itu entar naik entar turun. Kalau lagi ibadahnya kenceng, ibadah imannya naik. Tahu-tahu lagi akhir bulan duit kurang, ibadahnya turun. Ada nggak yang begitu tuh? Ayah apa loba? Ayah apa loba? Oke, tiap bulan ayah loba doang nih, nggak nambah-nambah. Artinya apa saudara? Kalau kita ibadah bukan karena melihat permulaan karena sebab taufik hidayah Allah, atau bukan karena melihat ingin mencari ridha, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka implikasinya maka kita ibadah bisa futur, bisa kendor, bisa melemah. Tapi kalau karena nyari taufik, karena nyari pahala, itu salah satu cara untuk meningkatkan raghbah, keinginan dalam ibadah. Alhamdulillah. Dan yang gak kalah menarik apa? Wa takhiful mudawamah, akan lebih ringan mudawamahnya saudara. Karena maksudnya mudawamah apa? Ringan buat rutinitaskannya.
Kenapa? Karena kita nggak nyantelin kepada nyari ridhonya manusia, nggak nyantelin pujian manusia, nggak nyantelin dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Yang kita cantelin nyari taufik, nyari pahala. Sehingga untuk kita menstimulus diri kita, merutinitaskan ibadah kita jauh lebih ringan dengan melihat ibadah dari permulaan dengan taufik, atau melihat ibadah merupakan pencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wal awal atam, yang pertama lebih sempurna. Tadi yang pertama apa? Yang nomor satu apa? Hah? Amin. Dia kampanye. Tadi yang pertama ngeliat taat lewat permulaan taufik hidayah. Yang kedua itu melihat pahala. Mana yang paling utama? Yang satu apa yang dua? Wal awal atam, kata Imam Haddad, yang pertama yang melihat taufik dan hidayah itu yang lebih sempurna. Berarti yang sempurna yang satu apa yang dua? Satu atau dua? Yang pertama. Itu kalau ketaatan. Kalau melihat maksiat. Nah, idza waqa'at minkal ma'siyah, kalau terjadi maksiat. Maksiatnya apa? Macam-macam, apapun kemaksiatannya, saudara. Kata Imam Haddad, fa iyyaka an tanzura ila bidayatiha allati hiya taqdir. Maka hati-hati ya, jangan kau melihat kepada permulaan maksiat. Apa itu permulaan maksiat? Hiya takdir, itu takdir dari Allah. Oh, dia lagi maksiat minum khamr. Dia minum khamr, ditegur, kenapa anda minum khamr? Ini takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau. Oh, dia melakukan kemaksiatan lainnya, misalkan mencuri. Kenapa anda mencuri? Karena ini sudah tercatat dalam Lauhil Mahfuz. Karena ini sudah tercatat, saya tidak mampu untuk mengelak tidak mencuri. Saya mau tanya, pemikiran kayak begini ngawur gak? Kacau tidak? Bahaya tidak? Bahaya. Makanya kata Imam Haddad, iyyaka an tanzur ila bidayati allati hiya taqdir. Hati-hati, jangan nengoknya di permulaan, jangan. Itu berbahaya, itu nggak boleh. Bahkan keyakinan macam itu jauh lebih berbahaya. Apa kata Imam Haddad? Fayad'uka dzalika ila al-ihtijaj 'ala Allah. Itu tuh pikiran macam itu tuh, setiap kita buat dosa, macam-macam dosa, mengatakan, ya ini udah takdir dari Allah, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu mikir macam itu. Apa kata Imam Haddad? Wa huwa a'zam minal ma'siyah. Keyakinan macam itu lebih dosanya lebih gede daripada maksiat itu sendiri. Saya mau tanya, ngomongin orang dosa gak? Gibahin orang dosa gak? Ketika dia gibah, ketika ngomongin orang, itu gue boleh gibahin orang. Udah ditakdirin, ditakdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya mau tanya, gibah itu dosa gak? Keyakinan dia ngibahin orang itu takdir, itu dosa lain, yang dosa itu lebih besar daripada dosanya gibah. Na'udzubillah min. Berarti saya mau tanya, menjadikan takdir sebagai alasan orang berbuat maksiat bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya. Jadi hati-hati tuh. Jadi kalau lihat maksiat jangan lihat bidayahnya. Kalau tadi lihat taat boleh, lihat awal, lihat akhir. Tapi kalau maksiat tidak boleh melihat awalnya, yaitu merupakan sebuah catatan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka patutnya gimana dong? Kalau dalam maksiat, yang bagi an tanzura fi nihayatiha allati hiya alimul iqab wa syadidul azab. Kalau lihat maksiat, an tanzur fi nihayatiha, lihat akhirnya dosa, lihat akhirnya maksiat, yaitu buah dari dosa. Kalau dia buat maksiat, dia gibahin orang, dia ngomongin orang, dia mencuri, dia nggak jujur, dia nggak amanah, macam-macam maksiat,
jangan lihat permulaannya, tapi lihat akhirnya. Tiap-tiap dosa tersebut ada alimul iqab, ada hukuman Allah yang pedih, ada syadidul azab, ada azab yang pedih yang telah dia akan dapati kalau dia tidak bertaubat. Jadi kalau lihat maksiat, lihat akhirnya, jangan lihat awalnya. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ketika seseorang melihat maksiat dari akhirnya, wa indahu tubadir ila taubah wa ta'zumur rahbah. Oh, kalau dia tahu kalau maksiat itu efeknya adalah alimul iqab, dapat hukuman yang pedih, dapat azab yang sangat keras, maka apa? Dia bakal buru-buru taubat. Dia kan takut dengan iqab Allah. Saya mau tanya, kalau kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita dah. Ada orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, bisa lari dari azab Allah? Bisa gak? Manusia buat dosa, tahu-tahu Allah sudah tetapkan akan diazab kalau dia nggak bertaubat. Saya mau tanya, dia bisa kabur dari azab Allah? Bisa terhindar dari azab Allah? Bisa terbebas dari azab Allah? Nggak bisa. Dia mau kabur kemana lagi? Mau kemana pun dia kabur, nggak mungkin dia bisa lepas dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika dia tahu ini yang dia kerjakan ada dosanya, ada hukumannya, ada balasannya, ada iqabnya, itu akan membuat dia buru-buru taubat, buru-buru minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik waktu taubat nih, bulannya Rajab nih, Allah lagi ngobrol ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau lagi ada toko tulisannya obral, diskon 80%, saya mau tanya, tuh warung rame nggak? Rame nggak? Hati nggak punya duit pengen masuk, betul? Bener nggak? Kenapa? Karena lagi obral, dua obral murah. Ini sekarang Allah lagi obral ampunannya, Allah lagi obral segala macam ampunan Allah. Dosa mau segede apapun, ini bulan Rajab, bulannya meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyakin istighfar, jangan main handphone mulu. Kita banyak gak main handphone? Itu kalau dihitung gerakan jari, ada ratusan ribu kali tiap hari. Benar gak? Ini yang paling banyak dihisap ntar nih. Artinya apa? Ini bulan Rajab, bulan banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa macam-macam minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Rajab, bulannya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan kita melihat dosa atau melihat maksiat dari akhirnya, maka itu akan mendorong kita menjegarakan tobat, wa ta'zumur rahbah, dan akan membesarkan rasa takut kita. Kita tahu nih, kalau misalkan gibah itu dosanya besar, dosanya gede, maka kita akan takut. Contoh, di dalam kitab Sunan Abi Daud wa Turmudi, Sayyidatuna Aisyah pernah ngomong di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lagi ngejek atau lagi bercanda, tapi kemudian menyebut kekurangan daripada istri Nabi yang lain, yaitu Sayyidah Sofiyah. Intinya lagi menggibah. Apa yang terjadi? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, laqad qulti kalimatan lau muzijat bima'il bahr lamazajathu. Jadi jangan salah paham. Kenapa kemudian riwayat ini diriwayatkan? Bukan kita ingin menjelek-jelekan Sayyidah Aisyah, enggak. Tapi ini salah satu pembelajaran bagaimana besarnya dosa orang gibahin orang. Saya mau tanya, gibah enteng enggak sekarang? Ngegibahin orang, ngomongin kejelekan orang sering enggak? Banyak gak? Ini biar kita timbul rasa takut nih buat ngegibahin nih. Dalam salah satu riwayat Sunan Abi Daud diriwayatkan ada satu ungkapan, yang ungkapan itu fakta, bahwa istri Nabi Muhammad SAW itu nggak tinggi. Sayyidah Aisyah cuma ngasih tahu itu, bahwa istri Nabi Muhammad itu tingginya cuma segini, begitu. Ngasih tahu kalau tingginya tidak setinggi Rasulullah SAW. Nabi ketika dengar itu, Nabi tegur, dan teguran itu juga menjadi pelajaran buat kita. Apa kata Nabi? Laqad qulti, sungguh wahai istriku,
kau telah mengatakan satu kalimat, lau muzijat bima'il bahr, andai kata itu kata-kata dicampurin ke air laut, itu air laut akan berubah aromanya, akan berubah warnanya, akan berubah rasanya. Saya mau tanya, air laut kira-kira banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Hah? Air laut itu dikit apa banyak? Nabi menganalogikan itu gibah yang dikatakan seseorang, andai kata itu dosanya dilempar ke laut, air laut yang banyak, yang kecil kemungkinan berubah warna, rasanya itu berubah gara-gara dosanya gibah. Na'udzubillah min. Makanya kata ulama, hadzal hadis min a'zamiz zawajir 'anil ghibah wa 'ammiha. Ini hadis menjadi hadis yang paling besar menunjukkan untuk mewaspadai daripada ghibah. Na'udzubillah min. Bahkan dalam Al-Quran nggak kalah seremnya, saudara. Di dalam surat Al-Hujurat dikatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Apakah seorang di antara kalian mau, suka memakan bangkai saudaranya gara-gara membicarakan gibah kepada saudaranya? Jadi dalam Al-Quran dianalogikan apa? Orang yang gibah itu seperti makan bangkai saudara sendiri. Saya mau tanya, ibu-ibu, ada yang berani makan bangkai? Ada yang berani makan bangkai? Ada bangkai nih, udah dilalerin, bau. Udah gitu bangkainya bangkai orang lagi. Saya mau tanya, bangkai manusia sama bangkai tikus mana lebih bau? Hah? Orang apa tikus? Orang apa tikus? Hah? Orang apa aja dimakan, betul? Dia karnivora, herbivora, dia makan tumbuhan, dia makan hewan, semua dimakan. Sambal setan dimakan, kue pocong dia makan, semua dia makan. Kalau tikus, tapi saya mau tanya, bangkai tikus bau gak? Bau gak? Alhamdulillah syarat Islam manusia selain anbiya, auliya, as-salihin, itu kalau dia nggak dikubur, itu bau bangkainya jauh lebih bau. Makanya syarat Islam ada namanya penguburan, dikubur, sehingga nggak kecium tuh aromanya, saudara. Tapi bangkai manusia lebih bau. Nah, ini orang yang ngomongin, ngegibahin orang, itu sama saja makan bangkai orang. Saya mau tanya, makan bangkai tikus ada yang berani? Udah haram, bau, jijik, jangankan makan, nyium aja nggak kuat. Kira-kira jelas tidak? Tapi yang gibahin orang banyak gak? Banyak gak? Nah, itu gibah sama aja lagi makan bangkai orang. Na'udzubillah min dzalik.